Muhadat, orang yang hati kecilnya mendapatkan bisikan, ya. Lalu hal itu terjadi seperti apa yang diucapkan guru, ya, yaitu Syekh Albani, seorang sidik lebih sempurna daripada muhadat. Sebab dengan kejujuran, dengan ketelitiannya, seorang sidik itu jujur, tidak lagi memerlukan tahdits, ilham, dan kasyaf. Kalau antum sudah bermakomat sidik, nggak perlu lagi ilham, tahdits, kasyaf, nggak perlu lagi, karena sudah terisi. Jadi seorang sidik telah menyerahkan dengan penuh secara total kepada Rasulullah SAW, hati dan sanubarinya, lahir dan batinnya. Oleh karena itulah dia tidak memerlukan tambahan daripada yang lainnya, nggak perlu ngejar makomat. Selanjutnya dia berkata, muhadat itu ungkapan yang disampaikannya harus ditimbang dengan apa yang dibawa dari ajaran Rasulullah SAW. Kalau sesuai, terima, dan kalau tidak sesuai, tolak. Kesunah. Dengan demikian kita mengetahui bahwa kedudukan sidikiyah di atas kedudukan tahdis. Wahyu, sidikiyah, ya, tahdis, ilham, firasat. Duduk. Itu dia. Nah, inilah yang disebut pemahaman torekot. Torekot selalu mengejar pada strata, makomat.
Tobat dulu baru sabar. Gitu ya. Nah, itu dia. Beliau juga berkata, adapun perkataan kebanyakan orang bodoh yang suka menghayal, hatiku menyampaikan sesuatu dari Robku. Hati-hati. Hatinya memang benar menuturkan sesuatu kepadanya, tetapi dari siapa? Apakah dari setan atau Robnya? Kalau nggak tahu ilmunya dianggap dari Allah. Apabila dia berkata hatiku menuturkan sesuatu dari Robku, berarti dia menyandarkan pemberitaannya kepada siapa yang tidak dia ketahui. Apakah dia menyampaikan berita itu kepadanya dan itu adalah kedustaan. Saya dapat dari ilham Allah itu dusta. Muhadat seumat yang Umar bin Khattab dapat ya, tidak pernah mengucapkan semacam itu. Dan tidak pernah berkata semacam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melindunginya agar tidak melakukan hal yang demikian. Bahkan pada suatu hari sekretarisnya menulis begini, inilah yang telah diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar berkata, jangan hapuslah kalimat itu, tuliskan bahwa inilah pendapat Umar bin Khattab. Jika benar ya, kata Umar bin Khattab nih, jika benar maka itu dari Allah, jika salah maka itu dari Umar. Ya. Berlepas dari dirinya. Jadi Umar walaupun ada takdis merasa dari Allah tidak mau ngomong gitu. Tetap ngomong kalau ini benar dari Allah. Kalau ucapan saya ini salah dari saya sendiri. Memang dipakai itu oleh ulama-ulama sekarang ucapan itu. Itu terkait al-katir bisikan. Umar radhiyallahu anhu juga berkata tentang hukum kalalah. Hukum kalalah itu seseorang yang meninggal dan tidak memiliki orang tua ataupun anak. Tentang hukum kalalah ini, aku berkata dengan pendapatkan ijtihad, jika mendapatkanku benar maka itu dari Allah, dan jika salah maka itu dari diriku dan dari setan. Itu ucapan muhadat yang benar dengan persaksian Rasulullah SAW. Itu adab. Sementara kita mengetahui ucapan seorang pengikut paham itihadiyah, hululiyah, ibahiyah, baik yang kuno maupun yang modern, dengan tidak tahu malu dan terang-terangan sering berdusta mengatakan qalbi yuhadituni min robbi, hatiku menuturkan kepadaku dari Robku. Itu dusta. Ya, nggak ada kearifan. Jadi udah bisa dibaca dari ucapannya. Demi Allah, ini perkataannya benar, itu pasti dusta. Paham? Nggak bisa berkata begitu. Itu banyak sekali orang ngomong kayak gitu. Pasti itu dusta. Itu ilmunya. Hati-hati ulama. Ya, hati-hati. Karena orang muhadat, orang yang mendapat peka ilhamnya nggak akan ngomong gitu. Dia tidak akan berani main-main dengan asma Allah. Tuh dia. Disinilah pentingnya kita thalabul ilmi. Porsinya harus jelas. Jangan mencampurkan yang palsu menjadi sesuatu yang murni. Maka hati-hati berbicara. Jadi tahdis, ilham, firasat, mimpi yang benar tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum. Itu rambu-rambu. Gak bisa. Apabila dia benar-benar terjadi, maka harus ditimbang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika sesuai dengan keduanya, maka boleh diamalkan. Dan jika tidak sesuai, maka harus ditinggalkan. Syekh Mustafa Al-Marghai dalam tafsirnya Al-Maraghi, ketika beliau menafsirkan Quran surat 6 Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus, beliau berkata bahwa hidayatullah lilansani alayya durubin, hadayatul ham hidayatul hawasin, hidayatul akli, hadayata ladaya nusyadarayai. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu ada 4. Hidayah kepada kita itu ada 4 terkait ilham. 4 macam. Pertama hidayah ilham. Kedua hidayah hawasi. Ketiga hidayah akal. Keempat hidayah syariat atau hidayah agama. Ada berapa Pak? Hidayah itu. Petunjuk itu.
Ada petunjuk yang sifatnya pertama ilham, ada petunjuk yang sifatnya hawasi, ada hidayah atau petunjuk yang sifatnya akal, ada yang petunjuk yang sifatnya syariat. Kita bahas satu-satu. Hidayah ilham itu namanya orang modern disebut insting, naluri. Itu ilham. Naluri dalam bahasa Inggris disebut insting. Itu ilham tuh, ya. Dan dalam bahasa Arab disebut ghorizah. Apa? Ghorizah. Jadi menurut bahasa Indonesia diartikan dorongan hati atau dorongan nafsu yang dibawa sejak lahir. Pembawaan alami yang tidak disadari mendorong untuk berbuat sesuatu. Sementara alamiah sering diartikan keadaan tanpa dipacu dan didorong, alamiah aja. Berjalan apa adanya. Kemudian naluri alamiah dapat didefinisikan suatu dorongan hati atau nafsu untuk berbuat sesuatu yang merupakan pembawaan alami, tidak disadari dan tidak dipelajari oleh makhluk, semata-mata anugerah dari Allah yang dari Sang Pencipta. Naluri itu terdapat pada manusia juga kepada hewan. Seumpama seorang ibu pasti memiliki kasih sayang, ikatan batin dengan anaknya. Sepasang kekasih pasti akan melakukan hubungan mesra meskipun mereka tidak pernah mempelajarinya. Seekor induk ayam akan melindungi anaknya dan seterusnya. Dari definisi tadi, sesungguhnya manusia memiliki banyak naluri karena salah satu ciri manusia adalah makhluk yang banyak keinginannya. Itu ilham, insting. Satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan lain. Begitu seterusnya sampai manusia menziarahi kubur atau mutasi ke alam barzakh. Tetap nalurinya ada. Di antara naluri yang dianugerahkan Allah kepada manusia adalah ketertarikan kepada lain jenis. Ya, itu naluri itu. Kalau ilhamnya harus ke sana ya ke sana, senangnya. Nggak bisa suruh ke sana. Iya kan? Nah, itu ilham tuh. Rasa suka mengiringi masing-masing untuk saling mendekati tanpa batas guna menumpahkan kasih sayang masing-masing. Penumpahan kasih sayang sering disebut juga dengan sexual instinct, yaitu naluri yang berkaitan dan berhubungan dengan aktivitas seksual. Al-Quran menjelaskannya di Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 14. Iqra ikhwan. Itu dia. Amalan terakhir untuk memekakan ilham mencapai derajat yang lebih tinggi. Ali Imran surat 3 ayat 14. Juyyina linnasi
dan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda, pilihan binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ingat, semua itu akan kembali kepada Allah. Jadi naluri itu ada dua potensi. Ilham ada dua potensi. Insting ada dua potensi. Ilham itu naluri, bahasa kerennya insting, ya. Itu awam. Itu awam. Ada dua tuh, ada dua potensi. Fujur dan takwa. Ada ilham baik, berarti ada ilham buruk. Ya. Naluri dapat menjerumuskan seseorang kepada kejahatan kalau dia ilhamnya fujur. Pasti dapat menjadi kehinaan apabila salah menyalurkannya. Terutama naluri seks. Ya. Dan tidak benar mengikuti aturan-aturan. Sebaliknya naluri dapat mengangkat pribadi seseorang ke tingkat kehormatan dan kemuliaan apabila nalurinya disalurkan ke jalan yang baik dan benar. Jadi agar naluri atau ilham tidak membawa kepada jalan yang sesat, maka Allah memberikan perangkat lain. Dikasih atribut kita, naluri aja nggak kuat Pak. Binatang ada naluri, disebut insting. Itu perbedaan dengan makhluk lain. Maka kita dikasih hidayah hawas. Hidayah hawas. Masuk kedua. Apa itu? Alat perasa. Di samping naluri kita punya alat perasa. Jangan gunakan naluri dulu sebelum ada rasa. Dizauki. Nah. Hidayah hawas, alat perasa, yaitu tetap pemberian Allah. Itu yang dikuatkan di kondisi sekarang. Berupa perangkat pada tubuh, atribut tubuh kita untuk mengindra berbagai macam rasa yang sering disebut panca indera. Rasa itu diawali pintu depannya mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Jadi panca indera yang paling peka di mana Pak? Di sekujur tubuh. Kalau mata ke depan, kalau telinga harus ada pendengaran suara. Betul. Kalau lidah harus ada makanan. Ya. Kalau rasa sekujur tubuh. Sekujur tubuh Pak, kerasa nempel, kerasa nih. Mungkin peka, mungkin terasa. Bahkan tidak nempel pun akan terasa. Itu potensi ada manusia. Maka ada ilmu khusus yang disebut ilmu bizauk. Itu disatar kuat loh. Orang satar itu rasanya kuat, bidaukinya harus kuat. Ada amalannya. Tanpa dia nempel, bahkan kepekaannya ada resonansi. Jauh tempatnya dia udah merasakan. Makanya waktu perang zaman Nabi, ada sahabat Nabi mengomandawinya ratusan kilo Pak. Naik ke bukit katanya kan. Dan itu potensinya bukan pada Nabi. Orang yang hawas, orang yang tajam rasanya. Itu dia. Nah, jadi berbagai macam rasa yang sering disebut panca indera, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit itu bisa diasah dan bisa ada amalannya sehingga kita bisa merasakan lezatnya makanan, segarnya udara. Dengan panca indera manusia menjadi eksis, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan hal-hal yang baik dan hal yang tidak mengenakan. Kan gitu. Itu dirasa mainnya. Sekiranya berbahaya akan menghindar, dan jika merasa nyaman akan selalu dicari. Betul? Kalau kita nggak ada dikasih rasa gimana Pak? Bahaya terabas saja. Kan nggak coba. Kalau ngikutin naluri binatang kan nggak ada rasa Pak. Udah jelas harimau dideketin juga, dicaplok lah dia. Iya kan? Bayangin orang yang cerdas pikirannya, mungkin orang-orang dewan itu. Kalau rasanya nggak ada, ngomongnya nyeplos. Betul?
Itu dia. Karena dia tidak mendalami ilmu-ilmu yang sifatnya hatib. Itu gampang sebetulnya jadi kalau ada guru. Ya, kalau ada dijelaskan. Jadi kita gini, di sini ngaji nggak boleh taklid. Harus paham dulu ilmu, walaupun amalan sedikit. Harus paham. Maka ada orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mati itu bisa jadi obat. Udah paham runutnya, tahu waktunya, semua ada syaratnya, maka dia menjadi tajam. Jadi ilmu rasa tadi itu kan untuk kita, hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, kita akan tahu. Sekiranya berbahaya menghindar, dan jika merasa nyaman akan dicari. Banyak hal nyaman tapi membahayakan, banyak gak? Berarti gak pinter. Nyaman tapi membahayakan. Jangka panjang lagi bahayanya. Misal makan minum yang berlebihan tanpa kontrol, kolesterol, tekanan darah tinggi. Nyaman makan enak loh. Coba embat terus itu gulai kepala ikan tiap hari, dengak bisa, kan? Hal yang tidak nyaman tapi membawa kebaikan seperti minum obat, olahraga, kalau cocok, iya kan? Sayang, zaman sekarang sedikit sekali manusia yang mampu bersyukur dengan punyanya rasa tadi. Jadi alhamdulillah kan kemarin dikaji. Dengan kita dikasih rasa, alhamdulillah. Iya kan? Sedikit sekali orang yang pandai bersyukur dengan anugerah rasa tadi. Nggak heran kalau Allah mengingatkan di firman-Nya Al-Mulk ayat 23. Iqra Iwan, itu dia. Dasarnya, dalilnya ya. Qul huwallazi Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Ayo, sering bersyukur nggak? Kamu dikasih hati, dikasih mata, dikasih penglihatan. Alhamdulillah kalau ada duit 1 miliar. Kacau nih. Bangun pagi aja itu kalau kita udah bernafas, alhamdulillah akan tambah rezekinya. Kemarin gaji itu. Tolong. Kalau ingin kaya kayak gitu, bangun pagi aja dikasih napas, alhamdulillah. Banyak orang yang napasnya beli, banyak tuh rumah sakit napas beli kan, masya Allah. Ya. Bersyukur, banyak syukur. Ya. Dengan indera yang 5 terkadang sering menipu, ilmui. Indera 5 juga sering nipu pak. Itu gunanya talibul ilmi. Anu kan yang ngingetin, mungkin ada yang tahu. Karena kemampuan indera sifatnya apa? Mata terbatas, telinga terbatas, penciuman terbatas. Betul kan? Sering nipu karena terbatas. Benda yang lurus dimasukkan ke dalam air, bengkok. Benar? Maka salah ngeliat. Padahal lurus benda itu. Logikanya gitu aja. Makanan manis pas antum sakit flu jadi apa? Padahal manis tuh, pahit. Betul kan? Ya. Terbatas. Nah. Maka perlu hidayah. Perlu lagi, ada di kita itu.
Apa hidayahnya? Itu disebut hidayah akal. Jadi runutnya insting. Setelah insting, hawas rasa. Setelah rasa, akal. Nggak bisa langsung ke akal, Pak. Insting dulu, ilham dulu gunain. Merenung sebelum ngomong. Rasakan. Berbahaya tidak? Sudah, gunakan akal. Paham? Begitu kita bertindak. Itu ajaran Islam. Maka antum orang yang keren. Nah, tolong ceramain itu bapak-bapak dewan tuh, keselan dong tuh. Kan itu yang nggak ada. Iya kan? Hidayah akal. Akal adalah perangkat pada manusia, atribut manusia yang memiliki fungsi yang sangat luar biasa dahsyatnya. Ini bedanya dengan binatang. Karena akalnya. Berpikirnya itu akalnya. Akal merupakan nikmat Allah yang paling tinggi pada yang namanya makhluk manusia. Itu yang membedakan manusia dengan binatang. Dengan akal manusia dapat menundukkan. Dengan akal manusia dapat mengalahkan makhluk lain yang lebih kuat, yang lebih besar. Benar kan? Dengan akal juga manusia dapat mengatasi kesulitan hidup. Ya, bisa diatasi dengan akal, tapi terunut. Ilham, rasa, mainkan semuanya, baru ke akal, nggak langsung akal aja. Menemukan berbagai teknologi, mempermudah hidup, bahkan menguasai dunia dengan segala isinya untuk kesejahteraan umat, itu maksudnya. Jadi akal yang menjadikan manusia makhluk berbudaya. Jadi kalau ditanya, budaya itu timbul pada manusia karena akal. Ya. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, di hadis banyak ayatnya, di Quran banyak ayatnya, menggugah manusia agar menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya. Al-Baqarah 219. Kadzalika yubayyinullahu lukumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Akal. Di surat yang lain yang sama, Al-Baqarah juga 266, baca Ikhwan. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil.
Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Karena kita punya akal, tolong akal itu digunakan untuk anak keturunan kita juga, jangan dimakan habis sama kita. Ya, betul kan? Maka kamu kalau niatkan untuk anak cucu kita, kelanggangan kita, bikin kaya entum. Betul kan? Nggak dihabisin sendiri. Ya, nah itu maksudnya. Begitu juga Allah berfirman di Al-Baqarah ayat 44 penyeimbangan ya. Atamurunan nasa bil birri wa tasawuna anfusakum wa antum talunal kitab afala taqilun. Mengapa kamu disuruh orang lain mengerjakan kebaikan? Orang lain disuruh begini, begitu, begini, begitu kebaikan katanya. Sedang kamu meluangkan diri kewajibanmu sendiri. Padahal kamu membaca kitab Taurat. Maka tidaklah kamu berpikir. Ayo. Jelas Quran tuh. Korelasi kita nyandar ini yang aneh-aneh manajemen. Mengatur rakyat yang aneh-aneh. Akalnya dikuatin. Gak bisa, akal juga perlu lagi. Karena ada 4. Akal manusia tentu saja mengalami keterbatasan. Terbatas nggak Pak? Terbatas akal juga. Belum sempurna. Insting ilham juga harus diilmui. Terbatas. Rasa juga terbatas. Akal juga terbatas. Pengen sempurna semuanya. Ah, pahami ya? Nanti ada amalannya supaya sempurna atribut kita itu. Semuanya mengalami keterbatasan sehingga tidak bisa dipaksa akal itu untuk mencerna hal-hal yang di luar kemampuan akal, kan gitu. Oh di luar akal nih, akal sehat, tapi nggak mempelajari yang keempat. Oh, kacau juga nih. Akal logika, akal bener, banyak orang menjabarkan itu, tapi nggak ngaji yang 4, tetap terbatas. Misalnya tentang ruh, coba sandarkan ke akal tentang ruh. Ruh kita sampai saat ini akal manusia nggak mampu menjangkau tentang hakikat ruh. Setuju? Ya. Kenapa manusia mati? Kenapa nanti hidup kembali? Ah, coba pikir sama akal. Udah mati hidup lagi nanti kan? Ah, sulit. Negara Cina, Pak. Ini kebablasan. Negara Cina tuh gak? Suatu negara ada lembaga swastanya dibiayai negara yang paling sampai segini bersemangat meneliti ruh manusia dan berkeinginan mencegah kematian bahkan menghidupkan orang yang mati. Itu Cina gila itu, sampai buat matahari. Sampai mampus juga Cina nggak akan sampai itu. Berarti dia nggak ngerti agama, betul kan? Padahal dia ada agama, ya agamanya topekong. Bukan ngeledek, enggak. Topekong bisa berakal gak? Enggak. Yang paling keren agama Islam. Ya, bayangin tuh Pak. Usaha tadi sia-sia tuh. Karena Allah telah berfirman. Di Al-Isra ayat 85. Baca firmannya tuh. Nggak mungkin kalau perkara ini diakali. Nggak mungkin. Coba deh baca Al-Isra. Terbatas akal itu. Fayas alunaka anir ruhi. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Sampai Pak. Jadi kalau kita mengkaji membahas ruh, pengetahuan kita hanya sedikit, bukan nggak boleh.
Tanya ahlinya. Pasti wilayahnya beda itu. Ke perkara mutasyabi, ke perkara tasawuf, ke perkara ruhani. Jangan jabarkan perkara ruh. Bermasalah nanti. Sama ya? Bukan nggak boleh. Kamu mengetahuinya melainkan sedikit. Berarti dibolehkan, tapi jangan dipaksa karena akal terbatas. Jadi agar kita tidak tersesat jalan di kehidupan sekarang dengan menggunakan kuatnya akal kita, asbab kita, dengan kemampuan akalnya, ingat terbatas bro. Kalau antum paksakan juga Tuhan, mencari Tuhan, ketemu hantu. Percaya nggak? Kacau pak. Cari Tuhan ketemu hantu nanti. Nggak bisa gunain akal. Jadi gimana supaya akal kita beres? Naikkan atribut kita ada. Apa? Atribut terakhir. Udah sempurna. Hidayah syariat. Buka Quran. Sepinter-pinter orang, seahli-ahli orang, setinggi-tinggi jabatan orang, umaro, anggota dewan tinggi, pinter-pinter, tanpa syariat, tanpa agama, kacau ngurus. Percaya nggak? Kacau pak. Nggak bisa dipisahin. Agama kemana-mana bawa, karena kecerdasan tertinggi di situ puncaknya, betul kan? Itu yang disebut hidayah syariat. Hidayah syariat Islam. Syariat Islam itu enggak syariat fikih saja. Karenanya ada mazhab, sering ada perdebatan, termasuk syariah ruhani. Syariah ruhani di mana Pak letaknya? Tasawuf. Cara mempelajari tasawuf, tazkiyatun nafs, harus bersih kolbunya. Maka masuk hal-hal yang baik, betul? Itu poinnya. Hidayah agama atau hidayah syariat khususnya umat Islam, syariat Islam tentunya, yaitu hidayah dari luar diri manusia, bukan ada di badan. Dari luar diri manusia yang bersumber dari langit. Sumbernya dari mana? Langit pak. Berupa petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia dunia wal akhirat, tidak dunia saja. Petunjuk perintah larangan itu diberikan oleh Allah melalui para utusannya. Kemudian para utusan itu menyampaikan, memberi contoh aplikasinya kepada umatnya kita sampai ke kita ini. Dengan 3 hidayah. Dengan 3 hidayah. Manusia belum mampu mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk yang paling sempurna tanpa ini. Belum jadi insan kamil tanpa hidayah syariat. Karena akal manusia sangat-sangat terbatas kemampuannya. Tidak bisa menjangkau di luar alam syahadah. Enggak. Akal nggak bisa menjangkau di luar alam syahadah. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan uluhiyah. Yang terkait dengan ketuhanan. Yang terkait dengan nubuat. Kenabian. Yang terkait dengan ruhiyah, perkara ruh. Yang terkait dengan syam'iyat, berita langit, surga, wahyu, neraka. Gak bisa. Harus ada petunjuk langsung dari langit, wahyu, Allah, Al-Quran. Allah menurunkan hidayah syariat ini kepada kita. Alhamdulillah. Dasarnya mana? Asy-Syura ayat 13. Iqra Iwan. Baca. Asy-Syura ya. Syara'a lakum minad din. Saya ambil dulu ayat 3 ni. Saya ambil dulu ayat 3 ni. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Sampai yang penting kan hidayah syariat. Jadi kalau antum bermasalah di ilham, apa beresannya? Gimana nyucinya? Tahu? Apa ayatnya? Insting kamu bermasalah, naluri kamu bermasalah, nggak pernah dapat. Pertama, kamu cuci dengan Ali Imran ayat 14. Bermasalah hawas perasaan kamu. Bermasalah rasa kamu degil, bandel, nggak ada rasa, nggak ada empati, nasihatin orang, melawan terus. Al-Nuh ayat 23. Setelah rasa, akal kamu. Banyak di Al-Baqarah, yang paling pokok 266. Bersihkan dengan itu. Ya. Syariat nggak perlu dibersihin, ya udah. Yang tiga itu yang sering bermasalah karena terbatas. Kalau syariat nggak terbatas, sampai Pak, pakai aja. Ya. Jadi gimana amalin yang 4 tadi? Supaya ilham kamu mantap. Ada yang tahu? Amalannya. Allah berfirman di Quran surat Al-Kahfi ayat 65, baca dulu. 65. ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Apa ilmu dari sisi kami? Laduni katanya orangnya kan. Iya kan? Tanya kepada orang laduni, masih belum bisa. Kalau laduni itu ada pada person loh. Kalau dengan amalan. Walaupun laduni yang tertinggi itu pada Rasul dan Nabi. Tapi ayat ini bertemu dengan seorang hamba, berarti bukan Nabi. Berarti kita juga bisa dapat laduni. Ilmu itu langsung dari Allah. Itu yang disebut ilham. Bukan dari malaikat, bukan dari hawa nafsu, bukan dari pikiran. Ya. Karenanya Allah berfirman, kalau udah laduni kamu ilham, kamu peka sampai titik yang tertinggi seperti Umar. Maka Allah berfirman di Al-Jin 26-27, baca. Semua kata Quran. Alimul ghaibi
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjagaan-penjagaan di muka dan di belakang. Amalannya apa? Menguatkan ilham. Allah berfirman di Al-Ghafir 40 suratnya ayat 60, baca tuh. Al-Ghafir surat 40 ayat 60 itu amalannya. Ayat 20. Wa qala rabbukum وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Doa ini nggak boleh sombong. Ya. Imam Al-Junaid mengatakan doa ini dilafadzkan ya, kalau kita bermasalah, ilham, ragu, perasaan kita nggak ada, akal kita tertutup, ya. Sudah itu apa yang diandalkan? Doa melalui syariat. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, berdoanya begini, kalau tidak menemukan solusi dari atribut tadi, bertindak buntu, ilham nggak ada, akal nggak ada, dalam keadaan bersih, baca doa, angkat tangan, apa yang dibaca? Diikuti, Allahumma alhimni, rusdi, wa aidini, min syari nafsi, ya Allah, berilah aku ilham yang benar dan lindungi aku dari jeleknya diri. Hadis riwayat Tirmidzi. Lakukan itu. Setelah itu dianjurkan awali dulu sebelum doa tadi, puja-puji kepada Allah, subhanallah, Allahu Akbar, itu dulu awali, itu dulu, bukan sholawat, puja-puji dulu. Kemudian setelah puja-puji dengan asma Allah, hadapkan diri kerendahan hati
melalui kiblat, hadapkan diri kiblat, ada wudhu jelas. Ya. Sudah itu intonasikan suara doa tadi, keluarkan terdengar dengan telinga sendiri, sampai jelas dengan telinga. Ya. Itu syaratnya. Jadi tidak pakai selawat, karena ini dari sisiku melalui kolbu. Tunggu saja keajaibannya. Sampai Pak? Semua ini diterangkan di Quran. Berarti matsurat. Atau matsurat dari wahyu. Ulang ya. Allahumma alhimni rusdi wa aidini min syari nafsi. Enggak boleh dicatat ya, karena sifatnya asyir. Harus langsung dikepala. Ulang. Allahumma alhimni rusdi wa adini min syari nafsi. Ya. Menajamkannya doa ilham tadi, sering-sering bertobat kalau antum melakukan kesalahan. Jadi doa-doa kalau sifatnya urgen 3 kali lafadznya. Urgen dong. Doa tadi, doa ilham tadi. Anan Nauma Ibnu Bishirin qala Rasulullah SAW, inna du'aahu ala ibadatu tsumma qara wa qala rabbukum id'uni astajib lakum. Nu'am bin Bashir berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa adalah ibadah. Kemudian beliau mencoba membaca doa tadi. Niscaya akan aku perkenankan doa antum. Tajam ilham antum. Kalau Allah berkehendak ada bisikan, langsung seperti ada yang membisikkan. Mudah-mudahan ilmu ini diridhai Allah dan tidak menjadi yang sifatnya adigung. Dan ini anu harus menyampaikannya. Ini bukan ijazah. Ini bukan ijazah. Ya, bukan ditemukan dari guru mursyid, tapi ini dari Quran. Berdoalah sebanyak-banyaknya yang engkau mampu. Sempatkan dan longgarkan waktumu untuk berdoa. Tidak hanya di kala sempitmu saja, ingat doa ini. Asah terus. Karena ilham itu perlu, petunjuk itu perlu. Tiap hari perlu ada petunjuk, pakai doa ilham tadi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bekal untuk kehidupan kita secara sisi keislaman dan Allah meridhoinya. Pak Idwan dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, marhaban marhaban ya nur aini, marhaban marhaban jaddal Husaini, marhaban marhaban ahlan wa sahlan, marhaban marhaban ya khairad da'i, marhaban ya nur aini, marhaban 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 jaddal Husaini, Allah marhaban marhaban, walana al-bushra bisa'din, marhaban marhaban mustamirin laysa yanfad, Allah marhaban 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 ya nur aini, marhaban marhaban marhaban
عليه الله مرحبا مرحبا